Haruskah kami berdua meninggal dengan cara terkubur hidup-hidup bersama pemilik liang lahat ini, ya Allah? Segala macam doa sudah kubaca, bahkan wajah sudah basah oleh air mata yang tiada habisnya terus keluar. Keringat dingin terasa menetes pelan. Raya semakin memelukku dengan erat. Rasa ketakutannya lebih besar dari apa yang kurasakan saat itu. Anak kecil sepertimu datang kemari hanya mencari malapetaka, seru suara sosok makhluk yang mendiami badan Lena saat itu. Tatapan mata bengis memandang ke arahku, serasa merontokkan keberanian dalam diriku. Apa yang sudah ditanam oleh manusia, sejatinya apa yang ia tanam itulah yang akan dipanen kelak. Suaranya terdengar menggema di tengah malam sepi dan sunyi itu. Sebelum yang mendiami badan Lena melangkahkan kakinya hendak berbalik dari dalam lubang kubur, aku berteriak kencang. Tidak! Kupaksakan mulut yang tadinya hanya bisa membisu untuk mengucapkan sepatah kata. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Urusan kalian sudah berakhir dengan tebusan nyawa orang-orang yang membuat perjanjian dengan kalian. Badan Lena bergerak kaku. Kepalanya menoleh kembali ke dalam liang kubur. Apa kamu tidak mengerti? Kamu pikir bangsa makhluk halus sama seperti dengan manusia? Meski sudah mendapatkan bayaran dari manusia yang membuat perjanjian itu sudah meninggal, tetapi perjanjian akan selesai setelah berakhirnya waktu yang sudah ditentukan. Bukankah teror akan segera selesai jika aku sudah menemukan tali kain kafan yang dijadikan bala itu? Hai anak Adam, selagi jalanmu salah, banyak nyawa yang menjadi tumbal dari perjanjian ini. Saat itu aku tidak paham apa yang dimaksud sosok yang mendiami tubuh Lena. Baru ku ketahui jika tidak sedikit orang-orang di desa meninggal dunia setelah menderita demam tinggi akibat rasa ketakutan dengan datangnya hantu pengantin Mbak Murti. Tempat yang seharusnya kami datangi bukan di kuburan tua itu, karena ternyata Mas Supardi mendatangi kuburan tua itu hanya untuk melakukan ritual yang sudah ia jalankan bersama Pak Dekus. Setelah badan Lena terhuyung pelan dan jatuh ke tanah, ia sudah tidak sadar dengan apa yang baru saja telah dialaminya. Ternyata bukan di sini tempatnya, Rai. Ucapku pelan sambil menerka-nerka di mana Mas Supardi menyembunyikan tali tengah milik Mbak Murti. Terus di mana, Ri? Semua terasa buntu, tidak ada jalan keluarnya, jawab Raya dengan badan terus gemetaran. Dengan susah payah aku keluar dari lubang kubur sambil membantu Raya naik ke atas. Mataku menatap pada sosok penghuni lubang kubur tadi. Padahal tadi sangat jelas apa yang kami berdua lihat setelah jatuh pada lubang kubur. Seonggok pocong yang sudah membusuk sudah terbujur kaku. Namun saat kami berdua keluar dari lubang tersebut, pocong tadi sudah tidak berada di tempatnya. Ada apa? Tanya Raya yang memperhatikan mimik wajahku. Perasaan tadi waktu kita di dalam liang kuburan, pocong tadi masih ada, jawabku sambil mencari-cari keberadaan sosok pocong itu. Takut jika kalau tiba-tiba pocong tersebut sudah berada di atas mendahului kami. Loh iya, seru Raya kaget sambil memandang ke arah sekeliling. Padahal saat itu Egy lebih membutuhkan bantuan kami berdua ketimbang mencari keberadaan sosok pocong. Di belakang kami saat itu, Egy dan Lena sama-sama sudah tidak sadarkan diri. Terus, kemana lagi kita mencari tali mayatnya Murti itu? Tanya Raya di sela-sela menyadarkan Egy dari pingsannya. Entahlah, kenapa tiba-tiba aku berpikir mendatangi kuburan Pak Dekus. Sebenarnya bukan tanpa alasan, karena saat aku bertanya pada ibu di mana keberadaan ayah saat itu, ibu menjawab, jika ayah pergi ke rumah Pak Dekus. Saat itu aku tahu jika yang ku dengar saat Pak Dekus pulang ke rumahnya setelah meninggal adalah
Tolong maafkan aku. Dosaku terlalu besar sehingga tanah tidak menerima jasadku karena dosa-dosaku terlalu besar. Intinya, sosok Pak Dekus yang pulang ke rumahnya hanya menunggu permohonan maafnya diterima oleh ayahku setelah apa yang dilakukan. Singkat cerita, kami berempat kembali ke perkampungan dengan tertati-tati. Sosok pemuda yang amat ku kenal sudah berdiri di samping pos ronda, seakan tahu akan kehadiran kami melewati jalan yang sepi saat itu. Mau sampai kapan kamu mencoba menyelesaikan semuanya seorang diri? Sapa Vino dengan tatapan mata yang teduh ke arahku. Bukan begitu maksudku. Kata-kataku terpotong saat Raya mulai menggerutu kesal. Hidup bikin kesal, mati bikin sengsara. Aku tahu kata-kata Raya ditujukan untuk Mbak Murti. Lena yang sudah bisa berjalan sendiri mulai melangkah lebih dahulu menyusul Raya dan Egi di depannya. Sedangkan aku berhenti sejenak di depan Vino saat itu. Sekarang mau kemana lagi? Tanya Vino kemudian. Mungkin kuburan Pak Dekus, tapi aku kurang yakin juga sih. Jawabku ragu. Ayo, serunya sambil berjongkok setelah membalikkan badannya. Kamu ngapain? Tanyaku heran dengan tingkah Vino saat itu. Udah naik aja, cerewet banget. Gak bisa dikasihani ya? Vino memaksa aku untuk menuruti kemauannya dengan menggendong diriku. Kamu kok tahu aku akan lewat jalan ini? Tanyaku setelah naik di punggungnya. Asal kamu tahu aja, mata-mata aku di desa ini banyak. Sahutnya dengan nada agak ketus. Kamu khawatir sama aku? Tentu saja. Kalau nggak khawatir, ngapain malam-malam begini aku datang ke sini? Dalam perjalanan menuju kuburan desa, aku menceritakan semua yang kualami bersama Raya pada Vino. Tentang kepulangan Pak Dekus yang terlihat seperti baru saja keluar dari lubang kuburnya dan lain-lain. Dari ceritaku, Vino juga yakin jika tali yang selama ini kami cari disembunyikan oleh Mas Supardi di makam Pak Dekus. Orang semakin bertambah dengan datangnya rombongan Mas Maman yang ikut bersama kami. Beberapa orang yang ikut bersama Mas Maman rata-rata dari golongan anak remaja. Dan beberapa orang itu yang menjadi korban teror Mbak Murti. Baru saja memasuki permakaman, kami sudah disambut dengan angin kencang. Angin besar itu hanya berputar-putar pada sekeliling area pemakaman. Beberapa lampu patromak yang dibawa oleh rombongan Mas Maman menerangi area pemakaman membuat semua yang kulihat saat itu sangat jelas. Kemudian kami mengelilingi kuburan Pak Dekus. Mas Maman dan beberapa orang mulai menggali kuburan Pak Dekus. Dengan cepat, tanah kuburan yang dulu ditimbun kembali digali untuk kedua kalinya. Mas, tunggu. Seruku menghentikan para penggali. Semua mata tertuju padaku meminta penjelasan atas apa yang kuucapkan saat itu. Batu nisan Pade, Mas. Lanjutku. Karena jelas sekali kulihat ada tali kain kafan yang dililitkan pada ujung bawah batu nisan putih bertuliskan nama Pak Dekus. Semua orang terheran sejenak. Pasalnya mereka sama sekali tidak menduga jika tali pocong dililitkan pada bagian ujung bawah batu nisan. Bahkan orang yang tadi mencabut batu nisan Pak Dekus tak sadar jika ada seutas tali kafannya. Kemudian terdengar suara cekikikan keras di antara pepohonan di gelapan malam. Bukan hanya aku saja yang mendengar, tapi seluruh orang yang hadir di sana mendengar dengan jelas suara tawa cekikikan tersebut. Benar-benar suatu pemandangan yang memilukan dan menyayat hati. Saat kuburan Mbak Murti dibongkar, jasad Mbak Murti tidak mengenakan kain kafan seperti pada umumnya. Karena saat itu yang kami lihat adalah jasad Mbak Murti yang sudah tidak dapat dikenali itu mengenakan baju pengantin Jawa. Persis seperti yang kami lihat sewaktu ia menjelma menjadi hantu. Sedangkan kain kafan dan dua talinya digunakan sebagai alas agar jasadnya tidak menyentuh tanah di bawahnya. Vino, Mas Maman, dan para orang tua yang ada di sana mulai berdiskusi guna mencari jalan keluar. Jujur saja saat lubang kubur Mbak Murti digali,
Bau busuk sudah menyengat di hidung. Beberapa orang menutupi hidung untuk mengurangi bau menyengat yang kata orang baunya akan menempel pada pakaian kita. Akhirnya dipanggillah Simbo dan Mbak Mila beserta ibunya. Hanya suara bisik-bisik dari beberapa orang yang menjadi saksi atas kejadian saat itu. Karena tidak mungkin bagi kami untuk mensucikan ulang jasad Mbak Murti saat itu. Jadi, Simbo dan Bude Suli hanya mengenakan kembali kain kafannya saja dan menanggalkan baju pengantin yang melekat di jasad Mbak Murti. Setelah itu, Vino menyuruhku dan para wanita lainnya untuk pulang terlebih dahulu. Perkiraanku, mungkin orang-orang hanya menyolatkan kembali tanpa mensucikan jasad Mbak Murti. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab di benak kami masing-masing atas kejadian tersebut. Seorang laki-laki tua yang datang setelah kejadian itu menyarankan agar tidak kembali membicarakan kejadian tersebut. Biarlah alam yang menjaga rahasia itu, karena sebaik-baik penjaga rahasia adalah alam. Kita ke epilog. Setelah diambilnya tali kafan bagian tengah milik Mbak Murti, awalnya kupikir teror benar-benar sudah selesai. Namun, yang terjadi justru berbalik pada diriku. Tak terlalu jelas yang kuingat, karena semua terasa sama saat terjadi. Sebuah lorong kecil nan gelap yang kuingat karena hanya itu yang tersisa dalam ingatanku. Sesosok makhluk tua berambut putih panjang berbadan kurus rentah keluar dari dalam lorong yang kulihat saat itu. Makhluk tersebut keluar dari dalam lorong gelap dengan cara merangkak cepat. Kemudian, tangan ringkih menyisakan tulang milik makhluk itu menyeret tubuhku memasuki lorong tempat ia keluar. Tak ada yang bisa kuperbuat saat itu. Tubuhku terasa kaku, tanpa bisa bergerak. Tak ada yang bisa kuperbuat saat itu. Tubuhku terasa kaku, tanpa bisa bergerak. Seolah-olah badan ini bukan milikku lagi saat itu. Dinding beton hampa udara dengan suhu yang amat dingin menjadi saksi bisu atas apa yang kualami. Dinding beton di kanan kiri lorong tersebut kayaknya sebuah bunker tua berlumut. Setelah melewati lorong gelap dan panjang, tubuhku dilempar ke sebuah ruangan berbentuk persegi. Ruangan kecil dan lembab tersebut hanya diterangi sebuah lilin kecil yang diletakkan di lantai. Ada pemandangan yang tak biasa terlihat di dalam ruangan tersebut. Seluruh badanku terasa lemah seluruhnya, tak percaya dengan apa yang saat itu kulihat. Seorang gadis rambut panjang dengan bagian leher terpasung kayu. Kedua tangannya diikat rantai besar. Pada kedua kakinya juga terdapat pasung kayu yang membuat pergerakannya terbatas. Bahkan, kondisi badannya sangat berantakan. Seluruh badannya kotor dan basah oleh cairan lendir merah. Dan yang membuat diriku kaget sampai tak bisa berpikir lagi adalah sosok gadis tersebut adalah diriku. Sedangkan di tempat lain, menurut cerita dari Raya saat menceritakan kejadian yang kualami saat itu adalah semua orang terkejut karena tiba-tiba tatapan mataku kosong, tak terlihat aura kehidupan yang terpancar di wajah. Semua orang yang berada di sekitar menjadi panik seketika, terutama ibuku. Dari ruang berdinding beton hampa udara tempatku berada saat itu, sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa. Alam bawah sadarku memaksa diriku untuk merasakan setiap detail rasa sakit yang menjalar. Hari dan bulan penanggalan Jawa saat itu bertepatan dengan bulan Mulut, yang artinya bulan larangan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, Vino yang saat itu mendapat firasat buruk kepadaku, ngotot untuk melangsungkan pernikahan saat itu juga. Akhirnya, setelah kedua keluarga bertemu dan membahas lebih dalam lagi tentang pernikahan, terlebih lagi menyangkut nyawaku, Vino tetap bersikukuh dengan niatnya meski keluarganya melarang keras dan menyarankan untuk membatalkan pernikahan. "Nah, bulan ini bulan sengsara. Apa kira-kira kamu kuat?" tanya Pade Awing meyakinkan Vino untuk memikirkan ulang niatnya. "Nanti kalau sudah waktunya, kami berdua akan bangun nikah lagi, Pade," jawab Vino kukuh pada pendiriannya sambil menyebutkan alasannya.
Sesuatu yang tidak ku ketahui adalah orang Jawa bisa melakukan bangun nikah kembali jika rumah tangga mereka dirasa berat sebelah. Meski tidak suatu keharusan, bangun nikah merupakan cara yang relatif ampuh untuk kembali membina rumah tangga. Pade dan Simbo memasrahkan semuanya kepada keputusan ibu. Karena saat itu aku sudah seperti orang linglung. Kata Raya, aku lebih banyak berdiam diri di dalam kamar tanpa banyak bicara. Meski sesekali menjawab pertanyaan orang terdekat, jawaban yang keluar dari mulutku sama sekali tidak nyambung. 2 hari setelahnya di rumah Simbo segera didirikan taruh beserta dekorasi manten khas Jawa lengkap dengan pernak-pernik. Pade Awing bersama Vino dan beberapa kerabat keluarga mengunjungi punden desa. Kedatangan Vino bersama beberapa kerabat keluarga adalah untuk membawa kembali Sukmaku yang meninggalkan Rangga. Sebuah tampah berisi bermacam-macam benda pusaka termasuk keris peninggalan kakek buyut ada pada tampah tersebut. 3 butir telur ayam Jawa dipisahkan dari banyaknya bunga. Lalu tak ketinggalan juga sudah disediakan ayam cemani. Pade Awing segera memberi perintah pada Mas Maman agar menyiapkan belati beserta cawan kecil sebagai wadah darah ayam yang nantinya hendak disembelih. Raya yang saat itu tidak mau ketinggalan acara tersebut karena menyangkut nyawaku. Berkata padaku jika ritual tersebut sama sekali tidak menyeleweng dari tatanan. Hanya saja caranya tergolong aneh. Kebanyakan orang mengatakan jika hal tersebut sudah melenceng jauh. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena ini menyangkut sebuah rahasia besar yang sudah dijaga oleh kebanyakan orang. Sebuah perjanjian baru telah disepakati dengan darah hitam yang berasal dari leher ayam cemani yang digorok. Semua orang yang berada di punden saat itu menyaksikan sebuah keanehan dengan menyusutnya darah dalam cawan yang perlahan mulai habis. Sebuah tanda jika perjanjian sudah diterima oleh pihak lain yang tak kasat oleh mata. Makhluk tua dengan tinggi badan sampai atap bangunan yang tak bisa aku tembus dengan penglihatan menatap nanar ke arahku. Tetesan cairan amis yang kuyakin adalah darah terus merembes dari kedua ujung mulutnya. Sorot mata yang membuat nyaliku semakin menciut. Entah apa yang akan terjadi padaku. Dari ujung lorong kulihat cahaya merah berpijar terang. Sesaat kemudian seluruh ruangan mulai basah oleh genangan darah yang mulai meninggi hingga ujung leher. Sebelum cahaya merah yang berpijar terang itu mendekat, sosok wanita menyeramkan yang berada di hadapanku terlihat hendak menghadang. Namun sepersekian detik kemudian tubuh ringkih jangkungnya terpental ke dinding. Kedua mataku menyaksikan secara langsung ketika makhluk buas menyeramkan dengan warna merah menyala di tubuhnya, mencabik-cabik makhluk wanita tua menyeramkan tanpa ampun. Kedua pedang besar dengan ujung runcing menancap dada sosok wanita hingga tembus keluar. Mata merah gelap menyala dari sosok makhluk tinggi besar bersayap lebar tersebut menatap padaku. Badan wanita tua ringkih itu mulai memudar. Sebuah rantai panjang tiba-tiba menarik tubuhku secara paksa. Makhluk berwarna merah di seluruh tubuhnya mulai menarik perhatianku. Bentuk menyeramkan di tubuhnya tidak memberikan suatu ancaman. Suara lantunan sholawat berkumandang terdengar samar di telingaku. Perlahan mataku mulai terbuka. Kulihat ibu tengah memeluk diriku dalam kedekapannya sambil terus melantunkan sholawat mengiringi beberapa orang yang berada di sekeliling. Samar, ku edarkan pandangan ke sekeliling karena terasa sangat aneh dengan hawa sejuk di tengah hutan belantara. Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Dok, seru ibu saat mengetahui mataku terbuka untuk pertama kalinya. Semua mata tertuju padaku, kebanyakan diantaranya sudah berkaca-kaca. Dok, apa kamu sudah siap? Tanya seorang lelaki berpeci hitam dengan baju koko putih bersih. Beliau adalah abah angkat Raya yang saat itu sengaja hadir. Baru kusadari jika aku sudah mengenakan gaun pengantin wanita berwarna hitam persis seperti yang dikenakan Mbak Murti. Kamu mau nikah sekarang? Bisik Raya tak peduli dengan tatapan aneh orang-orang hadir di punden desa saat itu.
Kaget bukan kepalang yang kurasakan. Bagaimana mungkin aku yang baru saja siuman dengan badan masih lemas tak berdaya melangsungkan pernikahan? Pikirku. Siap, Ndok? Tanya Abah mengulangi pertanyaannya. Di sebelahku, Vino hanya mengenakan baju kemeja dengan peci hitam mirip yang dipakai Abah. Dia nampak tenang, hanya nafasnya yang memburu menanti jawaban dari mulutku. Iya, siap. Jawabku sambil mengangguk pelan. Singkat cerita, pernikahanku dengan Vino dilangsungkan dengan ijab kabul di punden desa. Suatu hal yang jarang ditemui di masa sekarang ini. Biar aku saja Bu yang gendong Riri pulang. Vino menawarkan diri untuk menggendongku pulang. Karena saat itu badanku benar-benar lemas tak bertenaga. Kenapa bisa seperti ini? Tanyaku di sela-sela perjalanan pulang kami. Ceritanya panjang. Yang penting kamu sudah aman untuk sekarang ini. Jawab Vino pelan setengah berbisik. Nanti kalau keadaanmu sudah pulih, aku bakal ceritain semuanya. Lanjut Vino menutup obrolan kecil kami. Suara gamelan dilanjutkan. Begitu juga dengan gadis tersebut yang melanjutkan langkah kakinya menuju ke arah belakang rumah. Percakapan antara Pade Awing dan Simbo dengan gadis suruhan pemilik perkebunan kopi itu lumayan lama. Aku berpikir jika tidak mungkin masalah besar dan rumit yang muncul karena keluarga kami membawa keresahan bagi warga desa. Bukankah sudah ditegaskan dari dulu? Apa kalian sengaja menyembunyikan semua yang terjadi agar bisa menyelamatkan kedua belah pihak? Tanya gadis tersebut dengan menatap Pade Awing dan Simbo secara bergantian. Ngapunten Mbak, hanya itu yang keluar dari mulut Simbo sambil terus menunduk. Sedangkan Pade Awing dia membisu tak berani menjawab. Semua ada resikonya. Waktu kalian hanya setengah tahun dari sekarang. Sebelum itu terjadi, carilah pengganti yang tepat untuk menggantikan posisi Bapak. Ucap gadis tersebut yang ditunjukkan pada Pade Awing. Maksud dari perkataan gadis suruhan keluarga Ramlang itu adalah sisa umur Simbo dan Pade Awing hanya tersisa 6 bulan saja. Dan benar saja, setelah 6 bulan pernikahanku, Simbo dan Pade Awing meninggal dunia hanya selisih 1 hari. Antara percaya dan tidak, meski semuanya benar-benar terjadi, Pade Awing dan Simbo menggadaikan sisa umur mereka pada pemilik tanah perkebunan kopi untuk meminta bantuan. Sedangkan sosok makhluk terkutuk berwarna merah menyala yang datang dan menyeret paksa sumaku dari alam lain adalah jelmaan sang Batoro Karang, Ingon si pemilik tanah perkebunan kopi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita yang saya bacakan. Dan buat Mbak Sepia, terima kasih banyak sudah mengizinkanku untuk membawakan cerita di channel MDK. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga kurang pas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.